malaikat Tuhan, Allah, dan Tuhan. Apa bedanya? Ya, malaikat Tuhan, kemudian Allah, kemudian Tuhan. Bedanya apa? Ya, saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini pengantar dulu ya. Saya tuh ngelus dada. Apologeter kaleng-kaleng seperti sop katul, janda mentul-mentul, kemudian kumis lele bom-bom kar itu ya, kemudian wak labu, kemudian deki geragas ya, para apologeter kaleng-kaleng ya. Saya betul-betul ngelus dada. Mereka itu nggak bisa membedakan malaikat Tuhan, lalu Allah, lalu Tuhan ya. Malaikat Tuhan itu M-nya huruf besar, Tuhannya huruf besar semua. Kemudian Allah itu baik A huruf besar, H huruf kecil maupun A kapital semua, dan Tuhannya itu kapital semua. Mereka nggak bisa bedain loh. Ya, betul-betul ya. Ya, coba ya kita lihat betapa mereka sangat cetek ya toh. Sangat tiarap IQ-nya. Ya, pikirannya tumpul ya, karena terkena ranjo 2 Korintus 3 ayat 14. Sebab mereka sop katul, janda mentul-mentul ya, kumis lele bom-bom kar, kemudian kelompok-kelompok itu ya, wak labu, deking geragas, dia adalah penyembah bapak iblis, menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu. Coba perhatikan ya. Satu, malaikat Tuhan. Kata malaikat memakai M huruf besar adalah Mikael di dalam Yudas 1 ayat 9. Perhatikan, punya wewenang menyampaikan sesuatu atas nama Allah. Di dalam Kejadian 32 ayat 28, perhatikan kamu, sop katul, janda mentul-mentul and the gang ya. Di dalam Kejadian 32 ayat 28, malaikat Tuhan, M-nya huruf besar tentu saja, mengaku sebagai Allah yang kalah bergumul dengan Yakub. Nanti linknya di dalam Hosea 12 ayat 4 ya. Tol, sop katul. Di peristiwa semak duri yang menyala, Kejadian 3 ayat 1 dan 6, malaikat Tuhan yaitu Mikael menemui Musa. Ayo ya kalian ya, kelompoknya sop katul, janda mentul-mentul, kamu tahu nggak yang bergumul dengan Yakub, yang menemui Musa di dalam semak duri yang menyala adalah malaikat Tuhan. M-nya huruf besar. Dia adalah Mikael. Dia sering mengatasnamakan Allah, termasuk ketika menemui ibunya siapa? Ismail itu, si Hagar itu ya. Paham kamu? Nggak ngerti Pak. Jadi kami itu bingung itu sebenarnya siapa. Lah iya, cetek banget ya toh. Ya. HTD. Nomor 2, Tuhan huruf besar semua adalah nama sebutan untuk Yesus yang roh. Di dalam Keluaran 3 ayat 15, ini linknya ke Efesus 3 ayat 15 dan 21. Jadi Tuhan huruf besar semua yaitu Yahweh ya, YHWH, itu adalah Yesus yang roh. Bingung Pak lah, iya levelnya kayak sop katul, janda mentul-mentul, kumis lele. Kamu terlalu tiarap IQ-mu, pikiranmu tumpul. Cuman mempermalukan ya dunia apologeter ya, ngaku-ngaku Kristen lagi padahal penyembah bapak iblis ya. Nomor 3, Allah ya. Baik A huruf besar, LLA huruf kecil maupun Allah semuanya kapital adalah yang maha kuasa, yaitu Yesus yang roh juga. Keluaran 6 ayat 3, ini nanti linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Terjadi di era perjanjian lama. Keadaan seperti ini terjadi di era perjanjian lama. Mikael atau Michael sering mengatasnamakan Allah, menyampaikan firman Allah. Yesus yang roh masih memakai nama sebutan Tuhan huruf besar semua, Yahweh, YHWH. Allah yang maha kuasa itu juga Yesus yang roh. Tidak ada di perjanjian baru malaikat Tuhan yang memakai M huruf besar. Tidak ada ditemukan di perjanjian baru. Yang diutus oleh Yesus Allah adalah malaikat biasa, malaikat Tuhan
T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil, malaikatnya juga M huruf kecil, ya. Itu yang menjadi milik Yesus, Wahyu 22 ayat 16. Tuhan Yahweh huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua, tidak ditemukan lagi di perjanjian baru, sebab Tuhan huruf besar semua Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Tuhan di perjanjian lama huruf besar semua, ya, Tuhan huruf besar semua di perjanjian lama sudah dibentuk menjadi Tuhan, T huruf besar, UHAN huruf kecil, di PB yang punya real name Yesus. Allah di perjanjian lama yang dulu punya nama sebutan Tuhan huruf besar semua sudah berubah di perjanjian baru menjadi Tuhan Allah yang punya real name Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Salam Pendeta Hatedi. Jadi very simple betapa saya ngelus dada, ya, melihat tingkah lakunya dan sepak terjangnya, ya, para apologeter kaleng rumbeng, ya, kelompoknya Sop Katul Janda Mentul-Mentul, kelompoknya Kumis Lele Bom Kar, kelompoknya Wak Labu, kelompoknya Diking Geragas itu, ya, dan lain-lain itu, ya. Ya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Kristen padahal dia penyembah Bapak Iblis. Ya, mereka tidak mau mengakui Yesus Kristus the only one Lord and God. Otaknya tidak mampu, pikirannya tumpul karena selubung itu belum dibuka. Yang bisa membuka cuma Yesus Kristus. Sama dengan saya 35 tahun di Tritunggal, ya sama saya pemahamannya waktu itu 35 tahun di Tritunggal sama dengan itu para apologeter kaleng rumbeng itu, yang kelompok Sop Katul Janda Mentul-Mentul and the gang itu. Tetapi ketika saya percaya Yesus Kristus sebagai the only one Lord and God, celing dibuka, selubung pikiran dibuka oleh Yesus. Betapa ngenesnya saya, ya, kalian mengaku-ngaku Kristen, bikin malu, ya, berdebat dengan kelompok-kelompok mukalab, ya, seperti itu, ya. Mereka benar-benar tidak tahu loh, itu yang semak duri menyala itu siapa, ya? Nggak ngerti loh dia. Yang berkumpul dengan Yakub lalu Yakub menang terhadap Allah itu siapa, ya? Dia nggak ngerti loh. Dia nggak ngerti bedanya malaikat Tuhan, M-nya huruf besar, Tuhannya kapital, dengan Tuhan huruf besar semua. Bahkan dia juga nggak tahu Tuhan huruf besar semua itu nama sebutan untuk Yesus. Di dalam Keluaran 3 ayat 15, "This is my name forever and my memorial, ya, for all generation." Itu kan udah jelas itu. Itu harus linknya ke Efesus 3 ayat 15 yang namanya diterima turun-temurun selama-lamanya di surga dan di bumi. Lalu Kristus turun-temurun ayat 21. Ya, jadi very clear, tapi dia nggak paham. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, para apologeter kaleng rumbeng kelompok Sop Katul Janda Mentul-Mentul, lalu Kumis Lele Bom Kar, ya, kemudian Wak Labu, Diking Geragas itu sebenarnya paling pas dia suruh ke laut. Silahkan jadi apologeter ikan duyung bersama Bathuk Nonong Sidik itu BNS, ya. Ke laut aja atau ke hutan. Jadilah pengajarnya para bedes itu. Ya, Anda tidak layak sama sekali loh. Pemahaman Anda terlalu tiarap IQ-mu. Sorry ya para apologeter kaleng rumbeng. Ya, kelompoknya Sop Katul Janda Mentul-Mentul and the gang, ya. Bapak Ibu Saudara, back to the scripture, sembahlah Yesus Kristus Tuhan Allah, maka Anda akan paham. Mukalab itu kecil, ya, itu kecil itu, ya, itu pertanyaan mereka itu 1 menit semua. Kalau Anda mau sembah Yesus, sehingga pikiran dibuka mengerti kitab suci, Lukas 24 ayat 45. Mukalab nggak akan paham Alkitab, padahal Alkitab itu produknya Yesus. Dia nggak percaya Yesus, dia nggak mungkin paham. Sama dengan kalian, para apologeter kaleng rombeng, juga sama seperti itu. Kalau mau paham Alkitab, sembah Yesus sebagai the only one Lord and God. Itu baru benar sebagai orang Kristen, nggak ngaku-ngaku Kristen. Ini orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Jadi apologeter yang diandalkan janda mentul-mentul, kumis lele doang. Ya. Wak Labu gitu. Diking Geragas, ya. Apa itu? Bathuk Nonong Sidik gitu. Apa itu? Ya. Very clear, ya. Saya sudah menjawab dengan sangat clear, ya.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.